Dalam tema pagi ini, praktik pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan sejumlah pejabat di Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing sudah bergabung bersama kami penelpon dari Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Anggi Asibuan dan Pak Abdul Kohar. Pagi Pak Ondo. Ya Pak Ondo, silakan Pak Ondo. Ini preman berdasi melakukan pemerasan hingga sampai 53 miliar di Dirjen PPTKA ya, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Ini saya pikir kenapa baru sekarang ya ketahuan. Kenapa nggak sejak lama? Karena udah di periode-periode yang lalu. Di kementerian mana yang tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini? Kementerian Agama juga ada. Coba lihat sebelumnya di Kemendikbud ada korupsi pengadaan PC komputer itu hampir 1 triliun. Itu juga di era Pak Nadiem periode lalu, bukan yang sekarang. Bubarkan saja Irjennya kalau tidak berfungsi. Kita kan punya tim pengawas itu, Irjen, ada juga DPR sebagai mitra. Sebagai rakyat saya capek nih melihat koruptor senyum-senyum saja meski sudah diborgol dan pakai baju oranye. Sudahlah Pak Prabowo, tak usah lagi teriak-teriak soal korupsi. Keluarkan saja Perpu untuk memiskinkan koruptor bila undang-undang perampasan aset selalu ada di prolegnas tapi tidur. Juga sahkan undang-undang pembuktian terbalik. Terakhir, penjarakan koruptor di tengah kota, jadikan objek wisata untuk bahan pembelajaran anak-anak sekolah. Ini mungkin ada efek jerah. Demikian, terima kasih. Baik Pak Ondo, terima kasih Pak. Mas Kohar, ini mewakili suara hati Indonesia, begitu capek dengerin kasus korupsi ada lagi. Nah, ini kan tadi sudah disinggung sedikit, sudah 1 dekade tanpa ada alarm dari sistem pengawasan internal maupun eksternal begitu. Apakah memang ini menandakan adanya pembiaran sistem? Ya, begini, kan ada banyak sekali teori tentang mengapa korupsi itu terjadi. Salah satunya adalah Kierkegaard ya, yang mengatakan bahwa korupsi itu terjadi karena diskresi ditambah dengan monopoli, tapi minus akuntabilitas. Dan jangan lupa, undang-undang perampasan aset harus dipastikan kapan itu mau disahkan. Selama undang-undang perampasan aset itu belum dilakukan, maka ya selama itu pula orang masih berani untuk melakukan korupsi karena paling dia nanti dihukum paling banter 10 tahun dipotong masa tahanan, kemudian karena kelakuan baik dia bisa dikurangi, dia pulang dia masih bisa menikmati uang yang dia korup. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai sistemik itu. Oke. Kita sangat berharap ya Mas bahwa setiap pagi kita tidak membahas korupsi lagi ketika nanti memang ada niat atau keteguhan komitmen dari pemerintah soal korupsi. Iya, kalau kita membahas korupsi ya Mas, mudah-mudahan prestasi. Oke, Mas Kohar, terima kasih Mas untuk pagi hari ini. Oke, sama-sama. Dan pemirsa, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi di tubuh birokrasi. Tidak cukup dengan penindakan hukum, reformasi sistem harus dipercepat agar tidak ada lagi ruang untuk jual beli izin atau gratifikasi tersamar. Hanya dengan begitu kepercayaan publik bisa dipulihkan dan pelayanan publik menjadi benar-benar berintegrasi. Saya Anggi Asibuan, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.